Shalom, beri kemuliaan pada Tuhan saudara, silakan duduk kembali. Adakah hari ini saudara sehat-sehat? Biarlah hari ini kita tetap sehat saudara, walaupun kondisi saya agak tidak pas, tapi saya yakin bahwa Tuhan menempatkan saya bukan suatu kebetulan, tetapi kita bertemu hari ini adalah suatu anugerah yang besar. Kita akan perhatikan slide ini saudara. Kita akan lihat slide yang kita lihat di mana ada bentuk manusia yang terdiri dari berwarna-warni. Ada ungu, biru, hijau, kuning, merah muda, tua, dan sebagainya. Saudara, itulah di mana iblis menguasai kita. Kuasa-kuasa kegelapan menguasai kita. Saya mohon berhenti sebentar, adakah di antara saudara yang belum memakai minyak urapan di dahi? Bila angkat tangan. Mengapa kita memakai minyak urapan? Minyak urapan itu bukan sakti, saudara, tetapi minyak urapan itu adalah minyak yang sedang diurapi dan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, dan minyak itu akan mementeraikan iman kita, dan iman kita yang berjalan. Kalau kita tidak punya iman, alah minyak ini tidak akan mempan. Dan roh kegelapan itu menempel ke kita. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mementeraikan kita lewat minyak urapan itu. Dan kita akan langsung, ada lagi yang belum? Udah semua? Oke, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, kita akan perhatikan baik-baik gambar ini. Siapa yang mau seperti ini? Kalau orang yang sudah seperti ini, kehidupannya adalah kacau. Ya, di mana hidupnya penuh dengan amarah, kebencian, kejengkelan, kegelapan, dan sesuatu perkara yang membuat hidup kita itu tidak tenang, di mana kita dicengkram, ya, kita itu didikte, didoktrin oleh kuasa kegelapan, supaya kita ini terbawa arusnya dunia, dan pasti arus dunia itu tidak membawa keselamatan. Kenapa? Karena dunia ini memang ciptaan Allah, tetapi di dalam dunia ini ada pertumbuhan macam-macam. Saudara jangan jauh-jauh lihat pertumbuhan setan, tapi pertumbuhan dari pohon-pohonan aja, ya saudara. Pohon-pohonan yang dari purbakala sampai sekarang pertumbuhannya berkembang dengan pesat. Dari virus yang tidak ada virus sampai virus yang mematikan, itu juga adalah pertumbuhan. Jadi pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak membangun itu juga pesat pertumbuhnya. Jadi kita harus ingat bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu harus apa, ya Bu Titik. Nah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, di mana seseorang yang akan dilindungi oleh Tuhan selamanya ketika kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mendekatkan diri pada Tuhan itu bukan seperti Petrus yang hanya duduk diam atau menyandarkan kepalanya di dadanya Tuhan. Bukan. Atau seperti Yohanes atau seperti Yudas, ya. Ketika dia mulai mencintai Tuhan, dia lupakan semua pekerjaannya, tetapi ketika dia mulai jengkel atau marah dengan Tuhan, dalam artinya tidak dijawab-jawab doanya, atau dia kurang puas mengiring Tuhan, mengiring gurunya, dalam perjalanan dia mulai melakukan kesalahan, yaitu dia menjual Tuhan dengan 30 keping perak. Hal inilah yang membuat kita harus waspada bahwa hidup di dalam akhir zaman ini banyak hal yang membuat kita ini terjadi sesuatu dan itu tiba-tiba mendadak. Dan kita tidak tahu. Hari ini kita kena virus, sebentar lagi kita sudah meninggal. Kita tidak tahu. Hari ini kita baik-baik, sebentar kita kena serangan jantung, kita tidak tahu. Hari ini kita tidak ada apa-apa, aman-aman terkendali, besok tiba-tiba kita tabrakan, kita juga tidak tahu. Jadi aura-aura seperti ini yang mengikat hidup kita. Loh Bu, bukankah manusia itu nyawanya di tangan Tuhan? Betul, nyawa di tangan Tuhan. Memang setiap manusia yang lahir dari rahim seorang ibu loh saudara, bukan rahim dari iblis, karena iblis juga punya beranak, saudara. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana pola iblis itu beranak menjadi manusia raksasa, ya. Dan kita akan perhatikan nanti apa yang terjadi. Kita akan lanjutan yang lain hari. Yang penting sekarang kita bicara bagaimana cara penjagaannya supaya kita itu aman terkendali dari kuasa-kuasa yang berwarna-warna ini. Kita akan perhatikan satu ayat, saudara. Kita akan buka dalam satu ayat.
dalam Mazmur 47 ayat 2, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi ini. Jadi bukan seluruh rumahmu, tapi seluruh bumi ini. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, itu ada satu gambar, ya saudara, ada bangunannya megah, dan di situ ada anjing. Saudara tahu anjing? Mungkin agak tidak kelihatan, saudara, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, itu ada anjing dan ada rumahnya anjing. Zaman dulu orang bilang, wes kamu nginguo pelihara anjing. Nanti kalau setannya datang, anjingnya sombong, itu pasti setan. Nah ya, jadi kadang kita ini terbawa, saudara, dengan doktrin dari zaman dahulu, di mana nenek moyang kita tuh kadang bilang, kamu nginguo anjing ya, pelihara anjing, atau kamu buat tanaman pepaya di depan rumah, nanti kalau kamu disantet pepayanya mati. Ya saudara, itu adalah suatu sugesti, suatu perjalanan hidup manusia yang mengalami tahyul ya. Oh benda ibu ternyata benar. Nah itu secara kebetulan aja, tapi 100% tidak menjamin. Jadi saudara, kalau hidup kita, pola hidup kita yang tadi ada warna-warna itu tadi, kalau kita tidak masuk di dalam doa pelepasan saudara, itu tidak akan bisa membawa keselamatan. Kalau dalam tubuh kita sendiri tidak membawa keselamatan, saudara, maka ketika kita masuk rumah pun sekalipun kita punya anjing 10, saudara, baung semua, saudara, tidak akan membawa keselamatan. Mungkin dia memberikan tanda, atau mungkin juga dia ketakutan karena kedinginan atau karena dia sakit. Kita kan tidak tahu. Kalau tahu bahasanya anjing, mungkin kita tanya, kenapa kamu baung? Anjingnya saya nyauti, ya karena perutku lapar. Kenapa kamu bau? Ya karena telingaku ini gatel. Ya. Kenapa kamu bau? Ya karena anjing sebelah itu perempuan cantik. Kan kita tidak tahu. Karena aku pengen kenalan sama anjing sebelah itu karena perempuan. Kita tidak tahu. Jadi ini suatu proses. Kalau hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita tidak boleh percaya dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Kita harus memiliki suatu komitmen yang kuat. Suatu kehidupan yang teguh bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena hidup kita ini selalu diberi kekuatan. Seperti Tuhan katakan. Sebab Tuhan itu maha tinggi dan dahsyat. Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat ini akan memberikan kekuatan kepada kita itu melebihi dari ciptaannya seluruh dunia. Dia akan memproses hidup kita seperti Tuhan mau. Jadi sebelum hidup kita ini masuk dalam kebenaran Tuhan, kita harus membuka hati kita yang benar. Ya apa caranya Bu? Mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bu, kalau aku bilang sama Romo boleh? Boleh, tapi jangan mau ulang lagi kesalahanmu. Bu, kalau aku bilang sama Ibu boleh, tapi jangan kamu melanggar lagi kesalahan yang berulang sama. Bu, kalau aku enggak ngomong ya apa? Kan Tuhan Maha tahu, itu urusanmu sama Tuhan. Yang penting dalam pribadimu harus punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi saudara, enggak perlu katanya itu, katanya pendeta itu, katanya si A, katanya si B. Kita tidak boleh ke sana. Kita harus bangkit dan kita harus berdiri, kita harus kuat iman kita. Kenapa? Karena ini jalan hidup kita. Kalau saudara mengharapkan manusia, maaf ya saudara, seperti tadi, kita kan mau konseling, ternyata kan tubuh saya enggak pas. Kita tidak ada konseling hari ini. Saudara kecewa. Kalau saudara kecewa, berarti saudara tidak menganggap saya sebagai hamba seperti manusia. Saya manusia pernah sakit. Saya manusia pernah sedih. Saya manusia pernah nangis. Tapi kalau Tuhan, Dia tahu segala-galanya tentang keperluan kita. Oh hari ini kita tidak ada konseling, berarti besok Senin saya punya harapan bersama dengan Tuhan lewat hambanya. Jadi saudara harus mengalir, tidak perlu menggerutu. Saudara sekarang duduk diam ngeliatin khotbah saya, tapi pulang tidak enak ya, tidak konseling. Nah itu juga masalah. Roh yang warna merah, kuning, hijau itu masuk lagi ke dalam tubuh kita. Percumalah sia-sia kamu tadi pelepasan. Sekarang ini patahkan, ya wis aku memaafkan, ya wis aku memaklumi. Kenapa? Manusia kalau berharap pada manusia akan kecewa. Tapi kalau manusia berharap pada Tuhan, apapun yang terjadi, oh belum waktunya saya konseling, oh
belum waktunya saya begini. Itu yang penting. Jadi saudara membuka hati kita tuh lebar-lebar untuk menerima kenyataan tuh enak ndak enak diterima saudara. Itu yang penting. Mungkin persoalan ini rumit, contoh aja. Ada suatu kesaksian saudara. Ada seorang istri, ya suami istri, dia rukun, pokoknya kemana-mana tuh, waduh saya tuh sampai iri-iri, bukan iri apa, andaikan saya bisa begitu, oh alangkah indahnya, ya. Goyan kalau gandeng tangan saya, oh alangkah indahnya. Kalau cuma nyebrang tok digandeng, itulah saya. Tapi saya enggak menyesal, tapi ini nyebrang digandeng, naik loteng digandeng, aduh saudara kayak sampik inteh, begitu menyenangkan. Begitu dengan umurnya 5 tahun, saudara, enggak punya anak. Dia berdoa, dia puasa, dia pelepasan, ngikuti semua aturan Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkata, mengalir anakku. Tapi apa daya, namanya manusia, ada kecewa. Lek gitu doanya gak mandi Bu Titi. 5 tahun aku bertahan, ndak punya anak. Saya yang kena salah. Tapi saya mengalir. Jegot saudara, tahun jegot, mogok. 1 tahun ndak ke gereja. Saya juga tahu bahwa dia pasti sibuk, pikiran saya gitu. Terus suatu ketika si istri itu nangis sama saya. Bu, ya apa Bu, suami saya ini sekarang lagi enggak pas, kenapa? Akhirnya dia cerita panjang lebar, pokoknya ada sesuatu masalah di dalam keluarga soal keuangan. Akhirnya datang lagi berdua. Saya bilang, kalau uang bisa dicari, tapi kalau cinta, kasih suami istri, jangan kau cerai-beraikan. Ya Bu, untung ada ibu katanya si istri, kalau enggak saya enggak kuat. Karena suami banyak hutang katanya. Enggak apa-apa, mengalir. Kamu harus jalani apa adanya. Iya Bu, dia enggak ngomong soal hamil, soal anak. Doa. 1,5 tahun atau 1 tahun ya, antara 1,5 tahunan lah. Tuhan berkati dia dengan limpah. Sampai dia lupa bahwa dia itu belum punya anak. Akhirnya suatu ketika, dia itu divonis sama dokter bahwa dia tidak punya benih. Istri, suami, cek di Singapura, di mana di luar negeri, nihil semua, tidak ada benih. Waktu itu KKR, dan kita maju ke depan, begitu ditumpang tangan sama hambanya, ya saudara, Tuhan bilang, kamu sebentar lagi hamil. Dia ketawa, Bu Titik memuji aku, katanya. Itu dia ngomong sendiri. Terus pulang tuh ngomel, saudara, Bu Titik katanya memuji aku, seperti Sarah kan. Kamu nanti akan hamil istrimu, Sarah ketawa. Umurku wis 80 mau manak piye, hamba Tuhan mingsleyok gitu. Mungkin gitu ya. Dia juga gitu, Bu Titik memuji aku, wis divonis gak ono benih kok kate hamil ya apa. Nemo. Selang berapa bulan, 1 bulan lah. Benar-benar dia mual-mual. Mual-mual. Akhirnya dia cek ke dokter. Kok sakit-sakitan, pusing, apalah apa, ngedrop dia. Begitu dilihat, Bu, ibu sedang mengandung. Apa? Mengandung. Ya tak? Masa saya hamil? Bilang gitu. Iya Bu, ibu ini lagi hamil, ngedrop. Kandungannya lemah Bu. Oh iya tak Dok? Saking senengnya saudara, enggak pakai sandal, dia lari ke tempat kantornya suami. Kayak orang gak pas, aku mau hamil katanya. Terus udah gitu dia dipeluk suaminya, terus dia bilang apa? Tapi kandunganku lemah. No. Terus si suami, ya doa sama Bu Titik toh. Bu Titik meneh, gitu saudara. Enggak apa-apa, terus kita pergi. Hanya dia doa. Begitu doa dia ngomong, Tuhan bilang, kandunganmu hamil, ini lemah. Ya apa ya? Nah, merah kuning hijau itu menarik saudara. Dia berusaha pemikiran kita itu meleset, menyimpang dari kebenaran Tuhan. Terus akhirnya saudara, begitu kita doa, Tuhan bilang, ingat di dalam rumahmu itu ada orok. Tahu orok? Tahu orok? Bayi itu loh, bayi.
Orok itu bayi yang di bawah umur tuh, orok meninggal banyak sekali. Ya, di bagian dapur. Dan kamu harus rumahmu tuh diurapi. Bu Titik ngerjai aku, katanya gitu. Dia sudah enggak mau percaya sama saya. Sudah. Sebetulnya enggak percaya sama saya, enggak apa-apa. Percaya sama Tuhan tuh boleh. Kalau percaya sama saya nanti kecewa. Saya bilang, harus sebelum anakmu itu 7 bulan, kamu harus ngurapin rumah itu. Gak perlu, kita ambil anjing yang banyak, katanya. Jadi kalau ada orang lewat, dicaplok sama anjing itu. Dari mana anjing bisa nyaplok roh yang enggak kelihatan? Kan anjing tuh bisa ngelihat, katanya. Katanya papaku anjing bisa ngelihat. Nah, itu urusan mereka. Tapi yang jelas walaupun dia punya 1000 anjing, kalau memang bukan Tuhan izinkan lewat itu kan enggak mungkin juga anjing bisa makan orok, itu enggak mungkin. Akhirnya setiap hari saudara, ada aja masalah. Dalam kandungan dia tuh ada yang mual, ada yang pendarahan, ada yang keputihan, terus gitu sampai 4 bulan lebih. Jadi mukanya tuh sayu, seger hatinya sudah cantik. Sekarang kayak tuwek melorot kabeh sudah ini. Wis pokoknya kayak melorot semua. Orang bilang kalau hamil laki itu cantik, ya toh? Itu kan kata orang ya. Betul enggak ibu-ibu? Kalau hamil perempuan tuh jelek katanya orang-orang. Terus dia bilang, oh ini hamilnya laki-laki ini. Saya bilang, enggak peduli hamil laki, hamil perempuan, yang jelas rumah itu harus diberkati. Karena ada oroknya. Dan enggak percaya. Saking enggak percayanya, suaminya lari ke RT. Sudah. Tahu ke RT? Pak, rumah saya itu dulu siapa yang menempati? Oh enggak ada ya. Kayaknya rumah bangunan baru itu. Oh, enggak ada kisah aneh-aneh Pak? Enggak ada. Iya, saya juga enggak ada kisah aneh-aneh. Nah, aura merah kuning hijau itu membawa kita supaya enggak percaya sama Tuhan. Akhirnya dia mulai tenang. Enggak mungkin, jangan ke Bu Titik, kasarannya gitu saudara. Terus hari demi hari makin parah saudara. Kenapa? Karena si istri enggak bisa tidur. Jadi kacau gitu. Sudah, enggak karu-karuan semua. Akhirnya, saya lupa, akhirnya kalau enggak salah, si laki ini telepon sama yang bangun rumah itu. Ya. Ada masalah apa yang bangun rumah? Dia bilang, Pak, saya pengen tahu sejarahnya rumah ini. Terus dibuka. Ini dulu sejarahnya adalah rumah sakit. Oh, gitu ya Pak ya? Ya. Dan yang paling ujung sendiri itu saya lihat pada waktu bongkar itu banyak tengkorak-tengkorak, banyak sepertinya kayak bayi-bayi gitu. Baru mendelik saudara. Hah? Ya ngeweli saudara. Nggak berani ke dapur berdua. Jadi kalau ke dapur, Pak, apa sih Ma? Minum. Ayo Pak, ndek sing mau kencing. Ma, apa sih Pak? Ayo, terno kencing katanya. Jadi berdua ini sudah ketakutan saudara. Terus dia datang ke tempat saya. Bu, maaf ya Bu. Oh ya kenapa ya, saya kan udah lupa. Banyak orang suruh ngeling-ngeling. Bu, bener kata ibu. Jadi tempat duduknya itu jadi ya, kan duduk gini, dicokno. Bener kata ibu gitu. Saya sampai kaget, ini orang ini ngapain gitu. Saya kan juga kaget spontan gitu. Wong duduk diem-diem kan biasa kan orang konsen kan duduk diem gitu. Duduk sudah tidak maju. Bener kata Bu Titik yang mencolot gitu. Kan saya mendelik, loh, kenapa nih sampai ada apa sih bener? Saya lupa. Dia bilang apa? Wah ibu, itu betul top ibu. Dalam hati saya ngapain ada top ada jitu. Wah wes tembus, apa nih yang tembus gitu. Dalam hati saya bingung tembus apa nih. Saya kan lupa sudah tembus apa, enggak ngerti. Waduh Bu, berdiri dia. Sampai orang-orang tuh ngeliatin, pikir ini konseling apa tukaran. Saking semangatnya saudara. Bener Bu. Terus dia duduk lagi, ternyata Bu ada oro-oro.
orok. Wah, lebih dari 10, Bu. Wah, katanya dia. Mulai takut. Saya bilang, loh, memangnya kenapa? Saya lupa. Duh, Ibu is lali. Bu, jangan lupa no saya, Bu. Buang oroknya, Bu. Nangis gitu. Saya bilang, gini, kita doa dulu. Nah, tadi kan belum doa. Doa dulu, begitu doa Tuhan ingat no saya, oh ini orang yang hamil itu tadi. Saya amin. Sekarang apa yang kamu perlu? Bu, pertama-tama saya diatur, saudara. Ibu harus datang ke tempat saya. Harus urapi semua itu. Depan, belakang, terutama di tempat dapur itu. Usir semuanya. Oh, ini jadi pawang pengusiran. Saya bilang, enggak bisa. Loh, Bu, Ibu kan janji, Bu. Tepati, Bu, hamba Tuhan harus tepati. Iya, saya akan tepati. Tapi harus penyelesaian dulu. Apa penyelesaian? Saya dengarkan. Kalian harus puasa. Karena kamu hamil enggak puasa. Kamu yang puasa. Loh, Ma, aku kon poso, Ma. Loh, kenapa? Aduh, saya di kantor itu sudah disediakan makanan yang enak. Terus saya enggak boleh makan, lah lesu, Bu. Apa sih enak tak gitu, tak tanyai, saudara. Ya banyak, Bu, kesukaan saya, ayam tanpa bertulang. Kalau kamu puasa cuma 1 hari, besok beli pesen ayam bertulang, bisa enggak? Bisa, Bu, tapi kan lain, Bu. Lainnya apa? Ini gratis, ini bayar. Kok hitung-hitungan kamu sama Tuhan? Maaf, Bu, kan ada haji mumpung katanya. Saya bilang, mulai hari ini kalau kamu mendengar harus pelepasan. Ya, Bu, kok abote saudara puasa? Di sini enggak ada ya. Semua puasa. Amin. Aduh, men. Amin. Puasa mau? Apa jare, Bu? Lek PR abot tak posoi. Kalau enggak ya enggak, Bu. Jangan ya. Kalau Tuhan bilang puasa, puasa, kena dengan puasa itu, roh-roh itu tidak akan mengikuti kita. Amin. Jadi pada waktu itu saudara puasa mereka. Ngebel. Bu, puasanya dari jam berapa? Sudah tak bilang nih, 12 siang sampai selesai ibadah. Ngebel lagi. Bu, puasanya jam 12 siang sampai selesai ibadah. Jam 2 ngebel lagi. Bu, boleh enggak saya minum air tok? Bu, boleh enggak saya begini? Bu, saya bilang tetap puasa. Karena ini orok. Ya Bu, ya Bu. Hanya dia puasa. Tahu saudara, buka pintu langsung, mukanya sudah berbeda. Kenapa enggak suka cita? Aku poso. Di sini enggak ada ya. Puasa harus sukacita, amin. Semakin kamu bersukacita, Tuhan memberkati saudara, amin. Jangan puasa dirasa-rasa, saudara. Duduk rasanya kayak ambaan. Tuhan tidak ingin kita seperti itu, ya. Tuhan ingin kita semangat, amin. Tuhan puasa 40 hari di padang gurun. Saudara tahu padang gurun? Pernah enggak di tempatnya Bromo? Padang pasir itu. Ini padang gurun. 40 hari puasa. Tinguk kayak orang, saudara. Tapi dia tetap sukacita, senyum, wajah gembira. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Amin. Masalah apapun Tuhan ikut campur tangan. Karena dia ada di pihak kita. Mari kita imani itu. Kemudian saudara kita lanjutkan. Setelah itu kita doa pelepasan. Di puasa itu tujuannya melepaskan beban berat. Dibuang semua kecewanya. Jadi kalau kita kecewa aja saudara, tidak bisa masuk. Si perempuan ini kecewa. Si laki ini juga kecewa. Diputuskan roh kecewa itu. Roh merah kuning hijau itu hilang. Baru keluar dari sini saudara, iblis bisik lagi. Bisa ndak Bu Titik ngurapi, paling saulan nguraten. Bener, tanyain, Bu bisa ndak pengurapan hari ini? Ndak bisa mendadak. Kamu mesti daftar dulu. Daftar kemana? Ke Andre, bukan ke saya. Andre ndak terima pengurapan, ndak terima dia. Ndak terima daftar pengurapan harus ke saya. Sungguhan. Ndak Andre dikejar terus saudara. Ngebel Andre. Bu
Ya apa ini, orang si A ini terus nanyain saya pengurapan. Bu, ya apa-apa saya mengurapi sendiri. Dre, kamu punya anak. Bahaya sekali. Jangan sekali-kali kita berani untuk ngurapi, ngusir roh yang tidak kelihatan itu saudara. Kalau bukan bagian kita, jangan ambil. Nah akhirnya tunggu dia. Tunggu kecewa lagi saudara. Kenapa? Karena 1 bulan saya full, saya ada di Jakarta, saya ada di luar kota, terus di luar kota. Terus pas hari yang ditentukan itu saya sakit, entah apa, pokoknya saya ada masalah. Akhirnya saudara, dia enggak ke gereja. Sudah enggak ke gereja, rumahnya tambah enggak karu-karuan. Dia telepon saya tengah malam, jam 4, Bu, ya. Di belakang dapur ada kotekan apa Bu? Katanya tahu kotekan? Klotek, pleng, tek, kotek, pleng. Dia bilang gitu. Saya doa, enggak ada apa-apa. Bu, benar Bu, terobos sono Bu. Saya itu enggak bisa nerobosi. Tapi mari kita doa. Doa enggak ada apa-apa. Karena kita itu berhalusinasi. Orang kalau sudah takut, saudara, itu bisa berhalusinasi. Orang kalau sudah takut, saudara, itu bisa mengalami suatu sesuatu pemandangan, suatu perasaan, saudara, yang kadang kebawa dengan roh itu. Pernah enggak, saudara, dibilangi, di sini mungkin enggak ada, saudara ya. Oh, semoga enggak ada. Bu, ya, di tempat ibu itu enggak ada apa-apa. Cuma Bu, ya, rohnya enggak ada. Hah? Sembayang, aduh aku mau mati, rohku enggak ada, aku mau mati. Terus ke bawah, akhirnya mimpi orang mati. Akhirnya dia telepon sama saya. Suaminya marah-marah. Kamu ya pendeta bilangnya rohnya enggak ada tuh, maksudnya apa? Begitu. Suamiku, istriku tuh sehat-sehat. Enggak mungkin sakit apa-apa. Dia bilang orang mau tak mati katanya. Saya bilang, saya enggak pernah nerangkan kalau rohnya enggak ada tuh mati. Nanti kita terangkan. Bapak datang ke sini. Enggak bisa, saya repot. Itu sudah, saya terangkan di telepon. Sampai setengah jam enggak mudeng. 1 jam baru mudeng. Baru paham. Oh, jadi kalau roh mati itu, roh yang enggak ada itu bukannya mati ya Bu? Enggak, kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Kalau tubuh kita ini diganggu, saudara, itu dari sakit penyakit. Kalau roh kita diganggu, itu bisa ketika kita tabrakan. Suatu ketika, ya kita naik sepeda motor, kita tabrakan, bias gitu. Karena kita kosong, roh kita mencetat, keluar, dicagak listrik, waduh, itu bisa terjadi. Sehingga dalam perjalanan kamu, hambar semua. Jadi kamu hidup, enggak hidup, pokoknya hambar semua. Semua berkat, semua apa, mati semua. Itu rohnya enggak ada. Oh gitu ya. Ya, bukan berarti mati. Atau pada waktu rohmu enggak ada itu, kamu dibilangi dia apa-apaan, hambar semua. Enggak kerasa. Ya memang istriku ya gitu, tak omongin sampai ceblek loh Bu. Enggak nyaut-nyaut, karena rohnya enggak ada. Jadi itu satu-satunya jalan, datang, pelepasan, rohnya dikembalikan. Oh gitu tak Bu, baru tahu. Benar, hanya kita kembali ke orang ini tadi. Begitu orang yang hamil tadi, saudara, dia datang lagi karena kotekan itu tadi. Terus akhirnya dia nurut. Apa yang harus dibilang nurut sudah. Saya sudah enggak mau enggak mau berontak lagi. Saya mau nuruti apa kata Bu Titi. Jangan bilang kata Bu Titi. Kalau Tuhan bilang sekarang ini kamu harus doa pelepasan, ikuti doa pelepasan. Kalau Tuhan bilang hari ini kamu harus membawa air, kamu harus bawa air. Ya Bu. Sungguh. Dia datang, saudara. Terus dia lepaskan sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, entah berapa kali Tuhan bilang akhirnya. Bawa besok hari Senin membawa air dan tanah. Ingat ya. Terus akhirnya dia telepon saya. Bu, air dan tanahnya itu untuk apa? Katanya. Air itu adalah air rumahmu. Karena kamu tinggal di rumah itu, kamu harus memakai air itu. Dan ada komanya, dengarkan. Ya Bu, ya. Tapi dia sambil lihat TV, sambil lihat lawak Bu apa. Nggak tahu, pokoknya dia ngeliat aja, asal dengerin ambil air. Padahal saya udah kasih koma. Beli aqua botol dari toko,
airnya dituang, dibuang, langsung mulutnya mulutnya botol itu dimasukkan ke keran. Setelah itu ditutup, bawa ke tempat doa. Tanah juga gitu, ambil di dalam rumah, bukan di luar. Di dalam, Bu, kalau rumahnya enggak ada tanahnya, ambil di vas bunga yang ada tanamannya. Enggak ada, Bu, ya sudah ambil debunya. Kalau enggak ada ya ambil air. Oke, ya Bu, ya, gampang itu Bu, tutup. Akhirnya dia bawa air. Sudah tahu? Ternyata air itu bekas minyak goreng. Kalau minyak goreng itu enak, bekas pembantunya. Jadi kalau pembantunya ambil minyak goreng, terus dia kadang kan ngetal di situ ya, dia dilapin pakai tisu bekas mulutnya dia, dilapin gitu. Terus habis gitu, Tuhan yang tahu loh tuh, kita enggak cerita. Terus habis gitu dituangkan situ, terus akhirnya airnya diocok-ocok, kasih air minyak sabun kan bersih lagi tuh. Terus gitu dimasukkan ke air. Habis gitu ditaruh di meja. Nah, pembantunya lihat, ada air seger, dicocok, cup. Dipanggil sama itu tuannya, yaitu tadi yang laki-laki. Hei, Sinem, mungkin namanya Sinem ya. Ambilkan air di meja. Tak minum. Masuk kasih air. Ini air mentah ya. Iya, kamu nggak tahu mau minum ya? Enggak. Kasih air mentah, tutup ya. Sudah dimasuk. Begitu doaan, kok hambar gitu, kok aneh gitu. Saya diem aja, tak doa kok enggak masuk gitu. Jadi ketika di doa tuh enggak masuk. Auranya Tuhan itu enggak bisa masuk. Karena bekas mulut, bekas idu-idunya orang itu kan enggak karuan loh. Habis. Akhirnya sudah, kita waktunya pengurapan. Saya datang. Sudah tak sengkakno, sudah repot daripada rame, orang ini bikin masalah, saya datang. Repot, hujan deras, datang. Sudah. Begitu tumpang tangan, kok aneh ya? Orok yang ada di sana itu bergerak maju semua, sudah. Kita tengging, sudah keluar. Tapi begitu saya menuangkan air itu, orok itu maju. Jadi kayak nantang itu. Kok aneh ya? Saya heran, kenapa? Saya bertanya sama Tuhan. Nah ini saudara rahasianya, kalau kita berdoa enggak nyampe kan, tanya sama Tuhan. Loh Tuhan kan maha tahu. Loh Tuhan itu ingin melihat isi hati, membuka enggak? Kamu tuh membuka hati enggak sama Tuhan? Karena saya belajar untuk membuka hati, saya belajar saudara. Saya buka hati saya, Tuhan, ini kenapa? Air sudah tak kasih minyak urapan masuk, kok rasanya mendal semua. Ada masalah apa Tuhan? Kalau dulu kan keris, apa itu melayang-layang. Ternyata ini tidak ada apa-apa, oroknya malah maju-maju tidak pas. Apa ini Tuhan? Begitu dibuka, itu ada diceritain ini ada pembantumu yang rambutnya cepak dan rodok gondrong apa, semua ditunjukin semua. Oh itu pembantu saya, kurang ajar lu ngamuk malu. Sudah, tidak perlu kamu tengkar, yang jelas kamu sudah salah. Kenapa? Karena kamu tanggung jawab, kamu kenapa nyuruh orang? Iya Bu, saya repot tapi kamu bisa lihat TV. Ibu kok saya tahu? Ingat, Tuhan tidak bisa dibohongi saudara. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu maha tinggi. Dia dahsyat, dia tahu semua masalahmu. Dia tahu kalau kamu bohong atau sungguh-sungguh atau tidak. Dia tahu. Jangan menggerutu. Akhirnya dia ambil sendiri, semua sendiri, doa baru pas. Begitu pas, kita buang itu orok, dia urapi rumah itu. Jadi rumah itu indah pada waktunya. Sungguh keadaannya berubah. Begitu rumah itu diberkati saudara. Iblis ini saudara, lihat itu. Iblis itu kan berupa macam-macam. Ada yang seperti ular, ada yang seperti kelelawar. Yang ditutupi rumah itu ada seperti manusia. Kalau seperti manusia, dia tuh bisa tetangga kita, bisa itu menyusup. Kalau seperti ular itu, saudara itu pembohong. Ya. Tapi kalau seperti kelelawar itu dunia malam. Nah, saudara kalau sering pergi ke dunia malam atau internetan sampai malam, itu yang menemani. Aku enggak percaya, itu terjadi loh saudara. Ada orang yang enggak percaya, itu terjadi. Ya, makanya kita harus hati-hati, jangan pernah kita melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan itu akan tersingkap semuanya.
yang terselubung, yang enggak kelihatan itu akan dibuka nyata di hadapan Tuhan. Kita enggak bisa apa-apa. Iblis itu maunya kita dilempari merah, kuning, hijau. Tapi Tuhan itu maha dahsyat. Dan raja yang besar atas seluruh dunia. Kalau raja, siapa yang bisa melawan? Enggak ada. Jadi ingat, perintah Tuhan kita harus siap untuk melakukan yang terbaik. Kita lihat slide selanjutnya. Di dalam Ulangan 12 ayat 7, di sanalah kamu akan makan di hadapan Tuhan, Allahmu, dan bersukaria kamu akan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ini tentang hidup dan mati kita. Di dunia ini saudara, memang megah, indah, dan menjanjikan aneka ragam, kesenangan dan kemewahan. Tetapi ingat, selama kita tidak punya firman, tidak punya Roh Kudus, tidak punya salib di tengah-tengah kita, maka iblis perempuan ini akan mengintai kita dengan mata merah. Dia mengintai dari jarak dekat maupun jarak jauh. Ini apa tugasnya iblis ini? Tugas iblis ini memperdaya kita supaya kita masuk ke dalam perkara-perkara dosa. Dari dosa putih sampai dosa hitam, dosa ungu, dosa hijau, dosa segala macam. Karena iblis perempuan ini sebetulnya tidak ada iblis perempuan, tapi ini kan wujud aja bahwa iblis ini indah. Dan itu tidak bisa dibedakan antara manusia dan iblis kalau kita tidak peka. Makanya kita harus berhati-hati dalam dunia ini. Kenapa? Karena iblis bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai wanita cantik, bisa menyerupai laki-laki tampan, bisa menyerupai harta benda, bisa menyerupai apapun. Mata merah, itu matanya merah, karena mungkin tidak kelihatan. Merah itu bertanda berlawanan dengan Tuhan. Dia akan menguasai hidup kita itu sampai ke tulang sumsum kita. Dan kita tidak berdaya oleh apapun. Jadi kita sadar bahwa firman, burung merpati, dan juga salib ini harus ada dalam hidup kita. Apa firman? Firman itu adalah janji Tuhan di tengah-tengah kita. Janji Tuhan apa? Banyak, saudara. Apa yang kamu hafal, apa yang kamu ingat, itu diperintahkan, harus dilakukan. Contoh, kasihilah sesamamu manusia. Kamu harus mengasihi sama manusia, tapi jangan diperdaya. Tahu saudara, jangan diperdaya. Contoh ya saudara, contoh. Suatu ketika, ini hidup saya saja. Saya itu adalah pelayan Tuhan. Suatu ketika saya bertemu dengan orang berlawanan jenis, baik sekali. Sampai ujung kepala, sampai ujung kaki saya itu dia tahu apa yang salah, apa yang tidak benar. Berarti kan baik toh. Saya merasa bahwa apakah ini jodoh saya? Ya. Tapi dengan seiringnya waktu, saya itu bergumul dalam doa. Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Karena aku merasa bahwa orang ini sangat memperhatikan aku. Dan masa-masanya bunga itu mekar adalah waktu di mana kita pacaran. Saya tidak pernah pacaran, saudara. Dan hari itu saya dilihat seperti itu dalam 1 tahun lebih, saudara. Saya diperhatikan gitu. Saya kan jadi bukan terbuai. Merah, kuning, hijau itu ngajak saya, itu loh pacarmu itu loh, orang dekatmu itu loh itu. Saya takut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya berbuat? Singkapkan semua. Saya puasa 40 hari. Tuhan singkapkan, dibuka firman-Nya. Orang yang berkorban, kata Tuhan, itu lebih rela bila kamu bisa melakukan perintahku. Kemudian dikasih lagi ayat, orang yang bersukacita bukan karena hilang harapan, tetapi karena dia menjadi milikku. Ya saya terima. Akhirnya saya terima itu enggak ada namanya ini adalah jodohmu, enggak ada. Hanya saya berdoa, Tuhan tunjuk bener enggak? Karena kalau pulang selalu semobil. Jadi saya merasa bahwa apakah ini jodoh saya gitu. Akhirnya orang ini diselamatkan, saudara. Dengan saya menjadi ketua kaum muda, menjadi orang-orang pelayanan, dia diselamatkan. Dia semakin mencintai Tuhan. Bahkan dia berkorban untuk semua gereja.
Jadi dengan gara-gara itu dia mau berkorban. Dulu enggak bisa saudara, kenceng, ngomong A, B, sekarang jadi lemah lembut. Jadi kasarannya karena semuanya itu berjalan jadi dia berubah gitu saudara. Saya yang berubah mau pengennya ini pacarku mungkin gitu. Hanya saya berdoa, lagi berdoa 3 hari, 40 hari tambah 3 hari, Tuhan jawab. Hari ini aku berkata sungguh, kata roh Tuhan dalam bahasa roh, itu bukan jodoh. Hah? Saya teriak, selama setahun ini bukan jodoh. Mau marah ya saya. Itu semuanya apa Tuhan? Aku kan malu. Loh, apakah pernah kamu dikatakan aku cinta kamu, Bu ini nih Ebo? Kan enggak. Iya, apa ya, aku bingung Tuhan. Tuhan bilang mengalir. Aduh, sakit hatiku. Begitu ngelihat bukan jodoh, ngelihat lagi, oh ini loh rambutmu potongan ya, ya mangkel sudah. Ini meretet jadi bukan jodoh, itu maksudnya apa itu Tuhan? Itu menurut saya, menurut logika, saya sakit karena saya sudah dipertemukan 1 tahun lebih. Tuhan bilang bukan jodoh, ini kan masalah. Iblis perempuan ini mengintai saya supaya saya jatuh depresi, supaya saya tidak melayani Tuhan, supaya saya jauh dari Tuhan. Akhirnya benar saudara, karena posisi orang tua saya kacau juga, saya sudah stres sama keadaan ini, keadaan begini, saya lepas. Saya tidak mau jadi guru sekolah minggu, ini saya taruh khotbahnya anak sekolah minggu nih. Saya juga tidak mau jadi tim pemuda-pemudi nih. Sekarang saya mau di rumah aja. Loh, jangan enggak, kenapa sudah saya lari. Karena saya jengkel, saya marah sama Tuhan juga. Itu logika saya. Hari demi hari yang saya lewati, iblis cengkram saya perempuan. Membuat saya depresi. Bukan saya bunuh diri, tapi depresi, enggak suka makan, enggak suka apa-apa, pokoknya semua tuh benci saya. Pokoknya ketemu sama-sama benci sudah. Akhirnya saya berdoa. Akhirnya saya melakukan doa, Tuhan wes sekarang mau apa, aku sudah mentok, Tuhan mau apa? Tuhan bilang apa? Hari ini juga kamu pergi di luar kota, aku akan kirim kamu seseorang. Saya tidak tahu maksudnya Tuhan apa. Benar saya hari itu, saya pergi besoknya keluar kota. Ternyata saya jadi guru les kue. Jadi guru les kue, lumayan, di Surabaya lumayan terkenal waktu itu. Di Gorating Wilton, saudara. Saya lesan saya. Kenapa saya disuruh keluar kota? Ternyata Tuhan ingin mencukupkan rumah tangga mama. Karena papa sudah meninggalkan mama. Di situ loh saudara. Coba kalau saya tadi egois, saya mau menikah. Menikah bisa. Tapi hancur hidup saya. Saya tidak bisa tolong bantu orang tua. Begitu saya mengikuti perintah Tuhan, seperti Tuhan katakan, di sana kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria. Kamu akan seisi rumahmu. Begitu saya bisa ngelesi kue, saudara, semuanya jadi indah pada waktunya. Saya sukacita, kenapa saya bisa nyukupkan adik saya bisa melakukan apa saja dengan uang saya. Bukan melakukan yang seenaknya, untuk keperluan orang tua saya. Sampai detik ini, Tuhan baik. Karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan. Itu saudara, jadi janji Tuhan itu sungguh indah ketika kita melewati firman-Nya, melakukan perintahnya, burung merpati Roh Kudus itu akan menuntun kita dan salib itu adalah harus kita lewati. Kata firman Tuhan, setiap menjadi anakku siapa saja harus melewati jalan salibku. Tidak ada orang yang tidak melewati jalan salib. Jadi kalau semua saudara hari ini punya masalah masing-masing, itu adalah jalan salibmu. Lewati. Dan jangan salah langkah, saudara. Kalau saudara salah langkah sedikit pun, meleset sedikit aja, wah merah kuning hijau atau perempuan, roh perempuan ini mengikuti kita. Sangat menyakitkan saudara. Kita mulai dari bawah. Mari kita ingat bahwa selama hidup kita dipimpin oleh Tuhan, semua masalah jadi indah pada waktunya. Jadi pemberkatan rumah itu juga penting saudara, untuk menjaga hidup kita. Apa sih bedanya kalau tidak diberkati sama diberkati? Beda. Kalau diberkati saudara, sekeliling rumah tangga kita, ini diberkati ya, semua ada sinarnya.
Tapi kalau rumah tidak diberkati, saudara, ini ya kosong gini. Tapi kalau rumah ini diberkati, saudara, itu beda, ada sinarnya. Walaupun kita doa, puasa, tapi tetap aja rumah harus diberkati. Kenapa? Karena rumah diberkati itu, pimpinan Tuhan itu menyertai kita. Semakin hari semakin tenang hidup kita. Contoh, sewakit semua badan. Begitu kita pulang rumah, kita lebih lega. Kenapa? Karena ketika kita masuk rumah, kita sudah diberkati. Beda, saudara, karena area ini sudah ditutupi. Seperti saudara punya rumah, punya tanah, maaf. Kalau saudara mau beli tanah itu kan digarisi, betul enggak? Nah, saudara membeli tanah ukurannya itu hak saudara. Enggak mungkin orang lain mengambil, sama seperti rumah ini. Ketika kita punya Tuhan, hak Tuhan menyertai hidup kita. Enggak mungkin rumah ini diikuti sama iblis. Kenapa? Karena Tuhan menjagai kita. Itu saudara. Jadi harapan kita saudara, supaya saudara lebih peka bahwa Tuhan akan menjaga kita. Jangan sampai roh perempuan iblis ini mengikuti kita, karena itu darah, saudara, yang keluar itu adalah darah. Itu lambang bukan pengorbanan, tetapi karena kita melanggar, maka darah kita keluar. Darah itu bisa saja pengorbanan, bisa saja habis-habisan kamu dikerjai sama dia, atau 3 mati kutu kamu, seperti itu. Kita kehabisan darah dan kita mati. Kita lihat slide selanjutnya. Di dalam tangan Tuhan, saudara, usaha kita, pimpinan berkat hidup kita dilindungi walaupun di sekeliling kita laut. Itu laut, saudara. Di sekeliling kita laut, di atas ada awan, sekalipun itu indah atau badai, bersama di tangan Tuhan kita akan selamat. Itulah perintah Tuhan supaya kita sadar bahwa hidup kita harus komitmen, mengiring Tuhan, ayo iring Tuhan, jangan setengah-setengah. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu suam-suam kuku, aku tidak mengenal kamu. Mari kita sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memiliki pribadi tanggung jawab masing-masing satu dengan yang lainnya. Mari saudara, kita akan membuka satu pujian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Tahu Hatiku Tuhan. Hanya Dia yang tahu hati kita, saudara. Dia tahu rindu kita, Dia tahu harap kita, Dia tahu mimpi kita di dalam tangan Tuhan. Dalam segenap jalan hidup kita, di setiap jalan kita, Tuhan yang Tuhan andalkan Dia. Karena kalau Tuhan yang kita andalkan, menghadapi semua, Dialah yang akan memberikan anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Amin.